Jangan lupa like dan share video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Nah hari ini aku lagi nyetok frozen food buat stok bekal anak ke sekolah ya. Jadi biasanya kan kalau di sekolah anak aku tuh harus nyiapin bekal dari rumah. Dan ini aku selalu nyari ide buat bikin bekal untuk anak aku tuh setiap harinya tuh berubah-ubah gitu ya. Dan gak monoton biar anak aku juga gak bosan. Akhirnya kepikiran lah buat nyetok frozen food aja. Karena emang kakak Resa sukanya tuh makan makanan yang kayak gini ya. Apalagi kalau masih pagi di bawah jam 12 itu ya nggak bisa makan nasi. Makan nasi sih kalau misalnya nasi goreng, tapi itu pun nggak sering ya, sesekali aja. Makanya kalau untuk stok bekal ke sekolah lebih banyak aku bikinin seperti roti isi, burger, kadang juga roti bakar coklat, kadang juga pakai kentang sama sosis atau kentang sama nugget, itu aku variasiin aja. Sama kadang di kotak bekalnya itu aku bukan kadang ya, selalu aku masukin juga untuk susu UHT dan jangan lupa bawa air putih. Itu tuh wajib banget setiap harinya. Nah ini tuh tadi aku ke toko frozen food tapi nggak sempat aku videoin di sana. Ini aku beli isian burger itu harganya 18.000, itu isi 6. Terus nuggetnya juga itu aku tadi beli harga 20.000 aja. Untuk sosis 24.000, sama untuk roti burger yang homemade ini tuh harganya 13 ribuan aja. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh lebih hemat ya mam untuk pengeluaran. Apalagi yang namanya jajan anak itu jauh lebih aman dan lebih sehat kalau kita sediain seperti ini dibanding beli jadi di luar. Oke, itu tadi udah selesai aku masukin ke dalam food container. Jadi langsung aja aku mau masukin ke dalam freezer. Nah ini tuh sebenarnya videonya sebelum aku bongkar belanjaan di pas belanja bulanan di awal bulan kemarin. Nah cuman aku lupa kalau aku tuh udah tag video ini ya. Makanya untuk video bongkar belanjaannya itu up duluan, sama video belanja mingguan itu aku upload duluan. Dan ini tuh ngikut terakhir. Gak tau kenapa aku jadi lupa kalau misalnya aku ada stok video ini ya mam. Tapi emang kadang aku tuh suka gitu, kadang suka lupaan orangnya. Nah ini udah aku masukin ke dalam freezer. Jadi untuk frozen foodnya seperti biasa taruh di freezer. Tapi untuk roti burgernya nih aku taruh di bagian chiller aja. Nah ini lanjut ke esokan harinya. Itu tadi aku tagnya pas malam hari. Lanjut ini ke esokan pagi. Aku habis ngantar anak aku ke sekolah. Jadi ini pas pulang aku tuh agak luang ya hari ini, karena Pak Asu tuh ngajakin buat makan siang di luar aja. Makanya untuk makan siang aku nggak masak. Tapi tadi pagi aku tetap masak nasi di rice cooker aja buat jaga-jaga. Nah ini aku mau ganti gorden lemari piring aku yang bagian bawah. Soalnya ini kan untuk pintunya itu udah rusak. Jadi untuk bagian besi di pintunya itu udah rusak, nggak bisa diperbaikin lagi. Dan untuk nutupin aib-aib aib-aib yang ada di lemari piring itu aku selalu pakein gorden kolong kayak gini ya mam. Nah gorden kolong yang tadi tuh udah kotor, jadi mau aku ganti. Sebenarnya ini tuh samaan sama gorden kolong dapur yang biasa aku pakai ya mam motifnya. Cuman untuk sekarang gorden kolong dapur yang aku pakai itu motif zigzag, belum terlalu kotor, jadi belum aku ganti. Biarlah ya mam motifnya itu agak beraneka ragam dulu seperti itu. Terus lanjut ini aku mau refill gula pasir dulu sama margarin. Kebetulan untuk stok gula pasir tadi malam itu habis kepake buat bikin cemilan. Sama untuk margarin ini sisa sedikit ya. Biasalah namanya juga
emak-emak kalau udah kosong pengennya bawanya itu refill-refill aja. Nah ini aku pakai stok margarinnya itu bukan yang kemasan gede, emang selalu beli yang kemasan kecil karena biasanya juga cuma dipakai buat nyiapin sarapan atau bekal gitu ya buat anak dan suami. Di rumah kan kebanyakan untuk sarapan ataupun bekal itu masaknya masakan simpel yang bukan yang berat-berat. Kadang bikin roti bakar, kadang bikin roti isi. Nah itu biasanya aku pakai margarin. Oke lanjut, ini tadi aku udah selesai refill gula pasir maksudnya. Lanjut ini aku mau refill margarin dulu, dan ini cara aku nge-refill ya. Biasanya kan kalau kita refillnya itu cuma sekali gunting, margarinnya itu masih nyisa banyak ya di kemasannya. Nah ini tuh cara aku biar margarinnya itu full keambil semua ya, nggak cuma sedikit. Nah ini aku gunting 3 sisi gitu, jadi sebentar itu tinggal dibuka dan aku pindahin margarinnya itu pakai bantuan sendok atau apa sih, spatula gitu biar nggak ada yang tersisa di plastiknya. Ada nggak sih mam yang cara nge-refill margarinnya itu sama kayak aku kayak gini tuh caranya. Jadi pokoknya mama itu nggak mau rugi ya. Kalau misalnya masih bisa dikikis untuk di bagian kemasannya itu kita kikis sampai benar-benar kosong ya, habis kayak gini. Jadi ini tuh cara aku ya membuat refill margarin, karena rasanya tuh kalau beli margarin terus cuma diisi-isiin doang, kadang juga masih nyisa gitu di kemasannya, ngerasa rugi gitu mam. Padahal kan ini sisa-sisanya bisa dipakai buat 2 sampai 3 kali lagi kan untuk nyiapin sarapan atau bikin bekal anak kayak gitu. Kalau ada yang sama nih mam caranya kayak aku buat refill-refill margarinnya, bisa tulis di kolom komentar. 신나게 놀고 남은 일 하자 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매서 Alhamdulillah ini udah selesai aku refill. Lanjut untuk margarin aku taruh di laci kulkas paling bawah ya. Di situ lumayan tumpang tindih juga tuh, makanya aku rapi-rapiin. Ada stok seres, terus ada roti tawar juga, gula pasir yang halus itu juga aku taruh di situ. Untuk sisaan gula pasir yang tadi kita refill ini aku simpan di kulkas juga. Soalnya kalau aku taruh di lemari dapur takut kerubutin semut gitu ya, apalagi udah kebuka. Kecuali kalau belum kebuka biasanya aku simpan di lemari dapur aja. Oke, ini aku balikin juga untuk storage yang tadi yang bekas kita ngambil stok bahan makanan ya. Aku masukin lagi ke lemari dapur. Nah beralih lagi nih habis dari dapur, karena hari ini kita nggak masak-masak jadi aku nyantai banget untuk beres-beresnya. Ini emang tempat tidurnya baru aku beresin, soalnya Pak suami tuh baru bangun tidur ya. Dia hari ini tuh ke kantor tapi agak siangan sekitar jam 9. Nah ini tuh aku baru pulang dari ngantar anak aku, berarti baru sekitar jam 8 lewat gitu mom. Nah ini aku beresin dulu tempat tidurnya, aku rapi-rapiin dulu seperti biasa. Aku tuh kalau bangun tidur nggak langsung beresin tempat tidur karena nunggu Pak suami tuh bangun ya. Kadang juga aku beresinnya kalau dia udah berangkat ke kantor atau mungkin pas dia udah keluar kamar. Karena Pak suami tuh kalau bangun tidur nggak langsung bangun terus keluar kamar, dia tuh kayak males-malesan dulu. Pokoknya ngenakin perasaan dulu deh baru ninggalin kamarnya. Oke ini udah selesai aku sapu-sapuin. Aku juga tadi udah bersihin untuk bagian spraynya, aku tarik-tarikin. Terus ini aku lanjut buat nyusun selimut-selimut ya. Nah itu jangan salfok ada botol air minum kakak Rasya yang nempel di dinding. Jadi aku sengaja nyetok air minum 1 botol di tempat tidur kayak gitu, karena biasanya anak aku tuh kalau tengah malam dia tuh bangun minta minum gitu mam. Jadi biar nggak capek bolak-balik dapur atau nggak capek mesti jalan ke meja rias lagi untuk ngambil botol minum, makanya aku selipin aja di antara tempat tidur sama di dinding kayak gitu. Oke lanjut, ini tadi aku habis ambil hijab-hijab aku yang udah kering di jemuran.
Terus ini aku langsung aja lipat-lipatin, aku gantung di hanger jilbab aku. Jadi ini tuh kalau disimpan kayak gini tuh kelihatannya rapi aja gitu Mam ya. Dan kalau misalnya kita mau pakai tuh nggak pusing nyarinya karena kan ini udah nampak motifnya. Jadi mana yang mau kita pakai langsung diambil aja. Dan kalau aku emang banyakan stok hijabnya itu yang polos ya Mam dibanding yang bermotif. Ini juga aku beli emang kalau lagi butuh aja ya, kalau emang masih ada hijab yang bisa aku pakai itu aku nggak beli lagi. Makanya banyakan jilbab aku tuh yang polos-polos aja. Oke, lanjut lagi, ini kita beralih ke area teras. Sekarang ini aku mau pindahin hanger dulu. Ini tuh bajunya Kakak Rasya, terus ada kantong belanjaan juga, masih ada hijab aku yang basah sama kaos kaki gitu ya. Ini tuh aku cucinya tadi malam tapi masih agak basah gitu. Terus aku pindahin ke depan biar lebih cepat kering ya, karena di depan sini tuh lebih cepat kena matahari dibanding aku hangernya itu atau gantung hangernya di dalam. Terus ini aku lanjut mau nyapu-nyapu dulu di area parkiran sampai ke area depan. Soalnya ini kan mobil Pak Su tuh baru aja keluar ya. Sekarang suami aku ke kantor tapi nggak lama, katanya cuma sebentar. Dan sebelum jam makan siang dia tuh udah ada di rumah lagi. Nah ini aku mau nyapu-nyapu di area parkiran atau garasi mobil. Ini tuh emang nggak tiap hari aku sapuin ya Mam. Karena biasanya tuh mobil jarang banget keluar kecuali Pak suami ke kantor atau mungkin kita mau pergi jauh baru kita pakai mobil. Jadi untuk sehari-hari tuh kita banyakan pakai motor aja. Kalau misalnya deket-deket ya, misal ngantar anak ke sekolah, antar jemput Kakak Rasya tuh pakai motor aja. Terus kalau misalnya mau ke rumah orang tua atau mertua, kita juga banyakan pakai motor dibanding pakai mobil. Jadi biasanya aku nyapu-nyapu di area garasi kalau emang mobilnya itu udah keluar aja. Nah ini aku nyapunya sampai ke area depan. Jangan salfok tadi Mam, itu motor dinasnya Pak suami udah lumayan kotor ya, karena emang udah lama nggak dipakai, cuma di parkiran aja dan itu udah lumayan kotor. Nggak tahu Pak suami kenapa nggak bersihin itu ya motor dinasnya. Padahal itu udah aku tegur berkali-kali loh, udah nyinggung-nyinggung tipis-tipis malah, tapi dia belum engeh-engeh juga kalau dia itu disuruh buat bersihin atau nyuci si motornya, karena kasihan ya udah disimpan di parkiran, kondisinya kotor juga. Udah bener-bener memprihatinkan gitu loh Mam. Oke, ini aku nyapu-nyapu sampai ke area depan dan aku satuin aja sampahnya biar sekalian aku angkut pakai skop sampah kayak gini. Jadi nyapunya itu nggak terlalu jauh sampai ke area tempat sampah aku. 한 번만 Alhamdulillah cuaca hari ini tuh cerah banget ya Mam. Semoga semua cucian aku nih kering sebentar sore. Jadi biar enak aja langsung kita beresin, langsung dilipat-lipatin gitu. Karena kalau udah numpuk banget rasanya tuh udah males ya Mam, pengen lipat-lipat pakaian, bawaannya tuh mager aja. Jadi makin lama itu pakaiannya makin numpuk dan makin banyak. Oke, ini untuk sampahnya langsung aja aku masukin ke dalam tempat sampah. Itu juga udah full banget ya sampahnya, tapi belum dijemput juga sama si tukang sampah. Semoga hari ini Pak sampahnya datang ya. Bukan Pak sampah sih, si tukang sampah maksudnya. Oke Mam, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.